Ya, saudara, tadi kita sudah mengikuti rangkaian pembukaan sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang bertemakan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Tadi juga sudah disampaikan sejumlah sambutan, baik dari PJ Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, maupun juga tadi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, dan tadi juga ada pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan saat ini saudara di studio masih bersama dengan kita semua Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Mas Andar Nubowo. Mas Andar, ya, menarik tadi bagaimana kita melihat pidato yang disampaikan, dan ini juga terkait dengan bagaimana tema yang diambil menghadirkan kemakmuran untuk semua. Tadi juga disinggung soal bagaimana mengangkat tema stunting, kemudian makan bergizi gratis, lalu juga tadi Pak Haidar Nasir juga mengatakan semangat ini kemakmuran sejahtera lahir batin. Apa yang bisa ditangkap dari ini? Ya, pidato Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir menegaskan bahwa Muhammadiyah itu hadir untuk semuanya, termasuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semuanya tanpa memandang agama, suku, dan latar belakang apapun. Nah, saya kira Tanwir di Kupang kali ini itu menyimpulkan komitmen Muhammadiyah kepada kemakmuran dan juga keadilan untuk semuanya. Nah, kita tahu pemilihan tempat di Kupang itu menyimpulkan bahwa Muhammadiyah itu hadir ya di masyarakat yang mayoritas non-Muslim. Kemudian menurut BPS itu secara ekonomi masyarakat NTT itu berada di bawah garis kemiskinan gitu ya, dan saya kira ini menjadi penting menegaskan bahwa komitmen Muhammadiyah pada kebangsaan dan juga kemanusiaan universal, termasuk pada penciptaan ruang-ruang untuk membangun kesejahteraan dan juga kemakmuran untuk kita semuanya. Tadi juga menarik Pak Haidar Nasir mengatakan soal bagaimana begitu besar umat Kristen atau non-Muslim di sana di NTT. Bahkan tadi ada sempat menarik UMK, Universitas Muhammadiyah Kristen. Nah, ini juga menarik. Apakah ini salah satu alasan mengapa NTT dipilih menjadi lokasi pembukaan dari sidang Tanwir ini? Semangat toleransi seperti apa yang ingin dihadirkan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi? Betul, Muhammadiyah itu sejak awal didirikan tahun 1912 itu kan sudah memberikan komitmen pada toleransi, keterbukaan ya, dengan prinsip kemajuan. Dari Islam yang berkemajuan itu artinya Islam yang inklusif, Islam yang hadir untuk semuanya. Nah, pemilihan sidang Tanwir pada kali ini di Kupang, terutama di Universitas Muhammadiyah Kupang, ini menegaskan bahwa Muhammadiyah itu terbuka untuk semuanya. Kita tahu 80% lebih mahasiswa UMK dan juga di Indonesia bagian timur seperti Papua, kemudian di Sulawesi Utara itu mayoritas adalah non-Muslim. Bahkan menurut penelitian Mendikdasmen dan juga Wamendikdasmen sekarang ini, Pak Abdul Mukti dan juga Pak Fajar Rizal Haq, ketika mereka meneliti ditemukan bahwa ada anasir atau elemen Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Jadi mereka hafal Sang Surya, tetapi iman mereka tetap iman Kristiani. Gitu. Oke, tadi juga menarik soal bagaimana membangun rumah sakit, membangun kesehatan bangsa. Ini sudah sejauh mana sebetulnya perkembangan atau juga peradaban terkait dengan kesehatan yang dibangun Muhammadiyah sejauh ini? Muhammadiyah itu punya sekitar 400 rumah sakit dan health clinic ya. Dan ini menegaskan kembali bahwa Muhammadiyah itu selain punya misi dakwah Islam, tapi Islam yang rahmatan lil alamin, sekaligus juga punya misi pendidikan dan kesehatan. Jadi ada 400 rumah sakit dan juga health clinic, klinik kesehatan di berbagai daerah dari Aceh sampai Papua, termasuk di Kupang. Dan saya kira groundbreaking rumah sakit atau PKU Muhammadiyah di Kupang ini juga menegaskan kembali bahwa Muhammadiyah ini itu juga fokus pada peningkatan kesehatan. Seperti kita ketahui di NTT itu stunting, terus kemudian krisis air itu menjadi krisis sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat Kupang. Dan saya kira ini mencerminkan bahwa di Indonesia ini masih ada PR besar bagaimana meratakan kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Gitu. Itulah yang sejalan dengan tema yang dihadirkan ya, soal bagaimana menghadirkan kemakmuran untuk semua. Sudah 1 abad lebih, 112 tahun Muhammadiyah. Apa sebetulnya peran penting yang ingin diambil oleh Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi dalam tentunya tadi memajukan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain itu, Mas Andar? Ya, peran penting yang ingin dilakukan terus dikembangkan oleh Muhammadiyah adalah terus berkontribusi secara aktif dan partisipatif bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat global.
di Muhammadiyah seringkali kader-kadernya didoktrin untuk menjadi kader umat Muhammadiyah, umat Islam, kader bangsa dan juga kader kemanusiaan universal. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah itu memang adalah persyarikatan yang memfokuskan dirinya pada kaderisasi umat, bangsa dan juga kemanusiaan universal, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan yang itu menjadi ikon gerakan Muhammadiyah selama 1 abad ini. Mas Andar tadi menarik bagaimana melihat soal sejahtera lahir batin. Tadi ada beberapa nilai yang harus dipenuhi begitu menjadi cita-cita dari Muhammadiyah soal bagaimana cita-cita Indonesia bersatu, gemari pahlul jinawi, dan yang menarik adalah baldatun taibatun warabun ghafur, negeri yang baik dan diampuni Tuhan. Nah, ini apa mungkin maksudnya indikator yang ingin dicapai Muhammadiyah atau yang menjadi refleksi Muhammadiyah selama setahun terakhir, mengingat ini kan juga ada transisi kepemerintahan sekarang. Apa cita-cita dari Muhammadiyah itu sendiri? Muhammadiyah melihat bahwa selama ini Indonesia itu kan negara yang kaya raya, negara yang makmur, ya. Tetapi kemakmuran itu sendiri itu belum merata. Indeks Gini kita itu kan masih cukup lebar, ya. Kemudian penguasaan tanah air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu masih dikuasai oleh segelintir orang yang kita sebut sebagai kelompok-kelompok oligarki. Nah, kelompok-kelompok oligarki, kemudian praktek korupsi yang terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto tadi, itu adalah penghambat dari tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia secara umum begitu. Dan oleh karena itu Muhammadiyah mengharapkan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, terutama pemerintah dan juga elemen masyarakat sipil untuk bekerja sama, bahu-membahu memberantas persoalan-persoalan besar yang sedang kita hadapi, persoalan korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga penguasaan segelintir kelompok pada kekuasaan atau kekayaan alam di Indonesia. Ini kemudian bisa diberantas, kemudian harapannya nanti terjadi kemakmuran dan keadilan untuk kita semuanya. Gitu. Ada kemakmuran yang belum merata di dalam negeri ini yang tentu menjadi salah satu fokus dari Muhammadiyah, bagaimana menyiapkan program-program kerja nanti ke depan. Nah, dalam sidang Tanwir, kemudian juga perayaan resepsi milad ini, apa sebetulnya output yang nantinya akan dihasilkan? Apakah berupa rekomendasi untuk pemerintah atau seperti apa? Ya, sidang Tanwir ini kan sidang tertinggi kedua setelah Muktamar Muhammadiyah gitu ya. Dan sidang Tanwir itu diadakan ketika ada isu-isu penting yang akan diadres oleh Muhammadiyah. Yang outputnya adalah rekomendasi untuk internal Persyarikatan Muhammadiyah kepada pimpinan juga warganya, warga Persyarikatan. Kemudian rekomendasi isu-isu nasional strategis yang ditujukan kepada pemerintah, pusat, daerah. Kemudian yang ketiga adalah mengadres isu-isu internasional. Persoalan konflik di Timur Tengah, geopolitik yang tidak stabil di mana di Eropa, kemudian ancaman nuklir. Saya kira itu menjadi isu-isu yang menjadi perhatian bagi Muhammadiyah yang nanti akan disusun dan kemudian jadi bahan rekomendasi bagi masyarakat dunia. Jadi rekomendasi ini juga tadi bisa menyambung juga bagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo soal bagaimana kewaspadaan karena isu-isu yang berkembang saat ini ya, Mas Andar. Mas Andar, kalau kita juga melihat bagaimana tadi Presiden Prabowo soal negara, masyarakat, desa, provinsi butuh ratusan tahun untuk berkembang, tapi bisa dalam hitungan menit bisa runtuh. Nah, di sini peran Muhammadiyah tentu menyasar sampai ke masyarakat, sampai tadi ada pendidikan dari usia dini sampai universitas. Sejauh mana peran Muhammadiyah untuk bisa mengembangkan desa itu jangan sampai tadi dalam hitungan menit bisa runtuh dengan perkembangan yang sudah dilalui? Ya, Muhammadiyah itu sejak dulu itu kan punya gagasan ideal ya, jadi menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau masyarakat yang Islami itu menjadi cita-cita ideal Muhammadiyah. Dalam konteks ini salah satu manifestasinya, perwujudannya adalah terciptanya kemakmuran dan keadilan bagi semuanya gitu. Tentu dalam hal ini kita tahu Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang kan gerakan sosial keagamaan yang kooperatif ya. Kooperatif terhadap pemerintah yang sah, pemerintah yang ada. Dalam hal ini Muhammadiyah itu tentu ingin turut serta di dalam pembangunan masyarakat yang dalam konteks Muhammadiyah itu ada doktrin. Jadi Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi Darul Ahdi wa Syahadah adalah doktrin Muhammadiyah yang menegaskan komitmen Muhammadiyah kepada kebangsaan, kepada nasionalisme Indonesia, dan juga komitmen untuk mengabdi, komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan berkontribusi untuk mengisi kemerdekaan itu, untuk mengisi pembangunan itu. Dan ini saya kira doktrin yang melekat di Muhammadiyah
yang menjadi nilai yang mengikat pimpinan juga warga Muhammadiyah untuk terus fastabiqul khairat, berkompetisi dengan elemen-elemen bangsa lain secara positif tentunya dan konstruktif untuk membangun Indonesia yang gemah ripah lojinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mas Andar, kalau kita lihat juga ada banyak struktur pemerintahan atau pejabat yang dihadirkan saat ini hari ini, presiden, kemudian juga sejumlah menteri. Sejauh mana peran mereka untuk bisa diajak berdiskusi begitu terkait dengan isu-isu kebangsaan yang akan diangkat Muhammadiyah untuk menjadi program kerja 1 tahun ke depan di 2025? Ya, hadirnya para pejabat dan para menteri itu saya lihat, saya hitung tadi ada 16 menteri, wakil menteri atau pejabat terkait itu yang datang yang punya darah Muhammadiyah atau irisan Muhammadiyah. Jadi Pak Haidar tadi mengatakan ada pejabat-pejabat yang Muhammadiyah struktural maupun kultural. Tentu saja ini akan memfasilitasi atau mempermudah Muhammadiyah untuk berkomunikasi kepada atau dengan pemerintah di dalam merumuskan dan juga mengagendakan proyek-proyeknya terutama terkait dengan pemerataan keadilan dan kemakmuran untuk semuanya itu. Jadi ada Menteri Kehutanan, Pak Raja Julantoni, itu kader Muhammadiyah, kemudian ada Menteri Pendidikan, kemudian ada Menteri Perdagangan, dan ada banyak Menteri Perumahan juga itu yang merupakan kader Muhammadiyah juga. Dan tentu saja tupoksi kementerian itu beririsan dengan program-program Muhammadiyah, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, terus kemudian termasuk juga penyediaan perumahan yang baik bagi masyarakat. Ini tentu menjadi komitmen dan konsen Muhammadiyah untuk dikembangkan dan terutama dalam ini bekerja sama dengan pemerintah begitu. Yang utamanya tentu tadi beririsan juga dengan bagaimana menghadirkan kemakmuran untuk semua. Betul. Menarik juga tadi kalau kita melihat Presiden Prabowo beberapa kali mengatakan soal waspada tadi juga menyinggung bagaimana situasi secara global. Muhammadiyah sendiri sejauh ini perannya di dunia internasional sudah sejauh apa, Mas Andar? Jadi Muhammadiyah itu dalam 20 tahun terakhir itu punya peran internasional yang patut kita catat. Ya. Pertama, Muhammadiyah itu mengirimkan duta-dutanya dengan mendirikan PCIM, Pimpinan Cabang Islam Muhammadiyah di semua benua, di Eropa, di Amerika, di Australia, dan di Afrika. Saya sendiri dulu menjadi salah satu pendiri PCIM Prancis, ya. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Prancis tahun 2007. Dan melalui kader-kadernya ini di berbagai benua tadi, berbagai negara tadi itu ingin menghadirkan Islam rahmatan lil alamin, Islam berkemajuan, Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat bagi masyarakat internasional. Karena ada anggapan bahwa Islam itu identik dengan agama yang konservatif, agama yang radikal, mengusung kekerasan. Tidak. Islam yang diusung Muhammadiyah, diyakini Muhammadiyah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang kosmopolitan, Islam yang untuk semuanya, Islam yang berkemajuan. Nah, itu. Jadi kemudian yang kedua, Muhammadiyah itu dengan program internasionalisasi Muhammadiyah itu juga mengembangkan pendidikan di berbagai negara. Di Australia telah berdiri Muhammadiyah College, terus kemudian di Malaysia, terus kemudian di Kairo, kemudian di Lebanon, itu kita mendirikan sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat internasional. Dengan intervensi pendidikan ini, tentu saja Muhammadiyah punya misi untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa? Rahmat bagi semesta. Bukannya orang Islam saja, tapi bagi semua manusia itu. Nah, dengan pendidikan, kemudian dengan diplomasi perdamaian yang dilakukan Muhammadiyah, misalnya di Thailand Selatan, kemudian di Filipina ketika terjadi konflik di Thailand Selatan, kemudian di Filipina Selatan, itu Muhammadiyah aktif membangun dialog dan juga menjadi mediator konflik yang terjadi di dua negara ini, di dua negara kita. Dan sekarang aktivitas peace diplomasi perdamaian melalui pendidikan maupun dialog antaragama dan peradaban yang dikembangkan dan dibangun Muhammadiyah itu kemudian menuai semacam apresiasi dari masyarakat internasional. Misalnya tahun 2023 lalu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu dianugerahi award di Dubai, di Emirat Arab sebagai dua organisasi yang mendukung perdamaian dunia gitu. Dan juga perdamaian, ketika ngomong perdamaian tentu saja adalah kesejahteraan dan kemakmuran dunia semesta. Dan saya kira ini inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi,
bahwa kondisi geopolitik, konflik internasional di Eropa, di Timur Tengah, bahkan di Asia Timur sekarang ini, itu jangan sampai berimbas di Indonesia. Dan oleh karena itu Pak Prabowo itu tadi mewasiatkan ya, mengundang kita semuanya untuk bersatu gitu ya. Dan dalam konteks ini persatuan itu menjadi kunci untuk mencapai kemakmuran bersama. Ada diplomasi juga di dalamnya Ya, yang bisa betul. dilakukan, terutama dalam kerjasama dengan negara-negara apa ya yang juga bekerja sama dengan Indonesia, terutama dalam hal keagamaan, pendidikan, dan juga kesehatan. Mas Andar, kalau kita melihat dari 2024 kemudian ke 2025, ini juga nantinya apa yang menjadi hasil dalam sidang Tanwir ini akan dibawa ke Muktamar, adakah PR-PR begitu atau yang apa ya, menjadi evaluasi bagi Muhammadiyah terutama dalam hal kemasyarakatan ke depannya di tahun 2025 seperti Ya, apa? jadi sidang Tanwir itu berbeda dengan Muktamar. Kalau Muktamar kan pemilihan ketua umum, pimpinan pusat Muhammadiyah yang disebut dengan 13 dewa itu. Tapi kalau Tanwir itu tidak melakukan pemilihan dan hanya dihadiri oleh pimpinan pusat dan pimpinan wilayah, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi ya, program-program selama 1 tahun mungkin setelah Muktamar ya. Kemudian dan juga akan melakukan prospektus kira-kira kebijakan-kebijakan atau program-program apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, dalam konteks ini saya kira Muhammadiyah ini sidang Tanwir ini diperlukan untuk katakanlah mengapresiasi atau kemudian beradaptasi dengan pemerintahan baru. Nah, saya kira tema-tema kemakmuran, tema-tema yang dijanjikan oleh pemerintahan baru Pak Prabowo dan Pak Gibran, tentu saja sebagai gerakan sosial kemasyarakatan yang kooperatif ya, Muhammadiyah itu kritis tapi loyal terhadap negara, tentu saja ingin berkontribusi aktif ya sesuai dengan doktrinnya Darul Ahdi wa Syahadah. Nah, inilah pembutuhan Muhammadiyah, semacam inlining terhadap terbentuknya pemerintahan baru, dan saya kira Tanwir ini adalah momentum strategis untuk merumuskan kerja-kerja Muhammadiyah yang inlining dengan program-program pemerintah baru ini. Kritis, kontributif, tapi tetap loyal terhadap pemerintah. Mas Andar, kita tahan dulu, kita akan pantau bagaimana situasi terkini di... nampaknya kita mengalami gangguan, tapi kita lanjutkan dulu. Mas Andar tadi menarik bagaimana kritis, kontributif, loyal. Nah, adakah batasan tertentu begitu bagi Muhammadiyah dalam misalnya melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah atau sebetulnya yang mungkin tidak inline begitu dengan bagaimana nafas Muhammadiyah itu sendiri? Ya, nafas Muhammadiyah kan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi selama kebijakan-kebijakan itu untuk masyarakat, kemaslahatan masyarakat, atau dalam bahasa Latin itu summum bonum gitu ya. Jadi maslahah mursalah, kebaikan publik ya. Itu tentu saja akan didukung oleh Muhammadiyah. Tetapi ketika kebijakan itu menyimpang dari garis kemaslahatan, menyimpang dari tujuan kemanusiaan, maka tentu saja ini menjadi tugas Muhammadiyah untuk mengingatkan ya, mengoreksi kebijakan-kebijakan yang menyimpang tadi itu. Nah, itu tadi ya soal bagaimana nilai kritisnya itu tadi, selain tadi kontributif dan juga loyal. Mas Andar, ini ada 3 hari, 4, 5, dan 6 Desember. Biasanya yang dibahas begitu atau menjadi apa ya nilai atau yang dicapai nantinya dalam sidang Tanwir ini apa sih sebenarnya dalam 3 hari ini? Ya, 3 hari yang biasanya di sidang Tanwir itu adalah mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dalam 1 tahun. Jadi Muktamar Muhammadiyah terakhir kan tahun 2022 ya, November 2022, sekarang udah 2024 ya. Kira-kira setelah Muktamar itu program-programnya apa yang mungkin yang tidak sesuai atau mungkin disisukan lagi, dipertajam lagi, atau mungkin di sana ada pergantian pengurus ya, susunan pengurus, kan ada perkembangan baru yang tentu saja itu perlu diadaptasi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga pimpinan wilayah gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait saya kira Tanwir ini juga untuk beradaptasi dengan program-program pemerintah. Misalnya seperti tadi disampaikan ada program makan siang gratis dan saya kira inline dengan Muhammadiyah bagaimana menciptakan kemakmuran dan sejahtera untuk semuanya melalui peningkatan gizi bagi anak-anak, bagi peserta didik ya. Ini kan sebenarnya inline ya dengan pendidikan yang selama ini diikuti oleh Muhammadiyah, bagaimana memberikan dan menyediakan gizi yang baik supaya
anak-anak itu terhindar dari stunting, terhindar dari apa yang disebut dengan generasi yang bodoh, karena kebodohan itu menjadi satu kata kunci yang menggerakkan Muhammadiyah yang untuk diberantas gitu. Jadi Muhammadiyah lahirkan memberantas kebodohan, kejahiliahan lah kira-kira. Nah, saya kira makan gizi gratis ini menjadi program yang mungkin nanti akan disesuaikan oleh Muhammadiyah untuk berkontribusi terhadap program-program pemerintah baru. Gitu. Akan mendukung tentunya stunting juga. Gitu kan, terkait dengan kesehatan juga ya, masyarakat kita yang masih senjang ya antara timur dengan barat, di kepulauan, di daerah-daerah yang terdepan, terpencil dan tertinggal itu kan masih berbeda ya kualitasnya dengan yang ada di Indonesia Barat, di Jawa misalnya gitu. Ya, kebijakan yang populis tentu saja didukung oleh Muhammadiyah dalam hal ini. Muhammadiyah kan juga punya sekolah nih, Mas Andar. Ya. Kan sekarang juga ada program makan bergizi gratis untuk mencegah stunting. Apa nanti perannya Muhammadiyah di situ? Saya kira peran Muhammadiyah misalnya adalah terutama di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu menyediakan gizi gratis itu dengan menciptakan ekosistem ekonomi lokal gitu ya. Jadi makan gizi gratis di Muhammadiyah itu dengan melibatkan komunitas, melibatkan masyarakat setempat untuk penyediaan bahan-bahan baku untuk makan siang gratis itu. Nah, ini kan mengembangkan ekonomi lokal ya kan. Berasnya, kemudian mungkin singkongnya, mungkin sayurannya itu dari komunitas lokal. Nah, ini akan memutus mata rantai dari distribusi ekonomi yang dikuasai oleh beberapa gelintir orang itu. Jadi dengan makan siang gratis, Muhammadiyah itu ingin melibatkan dirinya itu dengan melibatkan masyarakat lokal untuk terlibat di dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Ada pelibatan yang masif begitu, tidak hanya dilakukan dalam internal tapi juga punya manfaat ke masyarakat. Betul. Mas Andar, terakhir mungkin apa yang nantinya akan diharapkan begitu dalam adanya sidang tanwir dan juga milad ke-112 Muhammadiyah ini? Ya, sidang tanwir itu artinya kan pencerahan. Jadi dengan sidang tanwir ini saya berharap pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga warga besar Ikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan dunia itu juga mempunyai spirit pencerahan pada diri dan juga pencerahan untuk semuanya. Nah, pencerahan ini penting karena dengan pencerahan ini artinya kita bisa melihat persoalan-persoalan keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal secara lebih holistik dan integralistik, dan kita akan bisa melihat ya kalau ada ketidakmakmuran, ketidakmerataan, keadilan itu menjadi tugas kita semuanya dengan gerakan-gerakan yang lebih mencerahkan. Tentu kita harapkan apa yang menjadi cita-cita Muhammadiyah dalam sidang tanwir dan juga milad ke-112 ini, memajukan kesehatan, pendidikan, agama, bahkan juga toleransi tadi bisa terwujud tidak hanya di internal ataupun juga tingkat nasional, tapi juga bahkan ke level dunia untuk menciptakan Muhammadiyah yang tadi ya kritis, kontributif, tapi juga loyal terhadap pemerintah. Terima kasih Mas Andar Nurbowo, Direktur Eksekutif Maarif Institute, sudah bersama di Kompas TV. Sehat selalu Mas Andar. Ya saudara, program khusus sidang tanwir dan juga resepsi milad ke-112 Muhammadiyah kami tutup. Saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.